Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena anugerahnya kita bisa memasuki tahun 2026 ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa bahagia gitu ya. Sepanjang tahun 2025 Tuhan sudah menyertai kita dan kita percaya dan kita imani bahwa tahun 2026 Tuhan juga pasti akan terus menyertai dan terus menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu di awal tahun ini kita datang dengan hati yang penuh syukur dan kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
ibadah di minggu pertama di bulan Januari serta penerimaan anggota pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulialah bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi syukur dalam bait Allah, Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin, semuanya. Kita bersyukur kita bisa masuk dalam minggu pertama di tahun 2026. Tadi saya melihat ada mamanya Evangelis Nathan hadir bersama dengan kakaknya dan ponakannya juga bisa hadir, bisa berdiri. Iya. Kalau adiknya kan sudah sering kesini ya, sampai bisa berdiri sebentar ya. Kita kasih tangan ya. Berkati. Bangkit berdiri lagi. Mari kita bangkit berdiri lagi. Boleh kasih salam ke kanan kiri. Ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian, segala puji syukur.
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat pujian tiada yang mustahil. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini biarlah Roh Allah turut bekerja di tempat ini. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita, biarlah semua karena kasih Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja lingkupi tempat ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk kebaktian dan pelayanan hari ini ya Bapak, khususnya kebaktian umum yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Edi SS. Kiranya apa yang disampaikan melalui lidah bibirnya boleh menguatkan iman kami yang mendengar di tempat ini ya Bapak. Berkati juga saudara kami yang mungkin tidak hadir di tempat ini Bapak. Biarlah mereka boleh mengikutinya melalui online ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa serta kami berdoa pada hari ini juga untuk penerimaan anggota jemaat atas nama Ibu Maria Francisca dan Ibu Hana Tanoto. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Biarlah kedua hamba-Mu ini lebih setia di dalam Tuhan, lebih mengasihi kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat latihan-latihan untuk persiapan pelayanan. Biarlah kami berdoa khususnya untuk pelayanan dari sinner, menerima tamu, main musik, dan yang lainnya Tuhan. Berkatilah pelayanan kami yang tidak sempurna ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk
jemaat-jemaatmu yang sudah lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Bapak, sehingga mereka boleh kembali sehat kembali ya Bapak. Tuhan, kami juga tak lupa untuk kesehatan dan kestabilan Bapak Kasianto, Ibu Toya, Ibu Elina, Ibu Manurung, dan Ibu Maria serta Ibu Li Hui Yo, Ibu dari Ibu Enita. Kiranya Tuhan Kau jamah pada saat ini Tuhan, Kau sembuhkan penyakitnya ya Bapak. Kami percaya Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat mengasihi saudara kami yang lemah tubuh maupun yang sakit ya Bapak. Tuhan, kami mengucap syukur atas pelayanan panitia Natal 2025 dan tahun baru 2026 serta semua rangkaian kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan lancar. Semua bukan karena hebat kami, tapi semua karena cinta kasih Tuhan, karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin, pejabat pemerintah, serta aparat negara kami. Kiranya Tuhan, biarlah mereka Engkau jamah dengan kuasa Tuhan, biarlah mereka Kau jauhkan dari segala bentuk ketidakbaikan, biarlah mereka bertanggung jawab dengan baik serta jujur Tuhan. Tuhan, kami rindu negara kami lepas dari berbagai konflik maupun bencana alam. Kiranya Tuhan, kasihlah daerah-daerah yang terdampak longsor, banjir bandang, kasihilah mereka Tuhan, bukan hanya anak-anak Tuhan saja yang terdampak dengan akibat dari bencana ini Tuhan. Masih banyak juga mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka juga Kau celikkan dengan hatinya dengan kejadian bencana ini, bahwa sebetulnya Tuhan Yesus baik, Tuhan mengasihi mereka. Kiranya Tuhan Kau pulihkan daerah-daerah yang terdampak bencana ini Tuhan, kasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan IKN dan pembangunan di segala bidang untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian negara kami. Kiranya Tuhan kasihlah kami, biarlah di tahun 2026 ini Tuhan, kami terlepas dari berbagai persoalan ekonomi Tuhan, sehingga roda ekonomi negara kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya hamba juga berdoa khususnya buat perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik. Kiranya Tuhan melalui, biarlah Tuhan hadir ya Bapa, biarlah Tuhan yang memperdamaikan mereka ya Bapa, sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang berdampak kepada ekonomi kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini dengan kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Doa pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Ibu ini. Namun sebelum itu, mari kita naikkan pujian Allah Roh Kudus.
silakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati kami, meminta dan memohon sama Tuhan supaya Tuhan diberi anugerah dan hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memberikan tahun yang baru. Biarlah Engkau akan pulihkan hati yang baru. Biarlah kami boleh menerima tahun 2006 ini, boleh Engkau perbarui di dalam kerohanian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Edi yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai ya Bapak Gembala kami ini untuk memberitakan firman yang sungguh-sungguh kami haus akan firman itu Tuhan. Engkau pakai gembala kami menjadi gembala yang baik ya Tuhan, yang mencari domba-domba yang hilang. Kami jemaat-Mu juga rindu ya Tuhan untuk mendukung setiap pelayanan Bapak Edi dan sekeluarga. Biarlah boleh menjadi gembala kami di pengharapan ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berhenti pada Bapak Edi berbicara pada pagi hari ini, tetapi Tuhan, firman-Mu tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Selalu kita boleh mengingat akan firman yang sudah kami dengarkan. Boleh kami lakukan setiap hari, setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang sungguh menjadi berkat dan berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, berkati jemaat-Mu GKMI Pengharapan ini. Biarlah selalu haus dan rindu akan setiap firman-Mu, dan rindu untuk datang ke hadirat-Mu setiap hari Minggu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk pernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika kita melayani, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Terima kasih Bu Rini yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Dan juga saudara-saudara ya. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada di dalam minggu pertama di tahun 2026. Rasanya ini masih pertama-pertama terus. Nanti Senin juga Senin pertama sepertinya, Selasa masih Selasa pertama, dan kita nikmati yang pertama-tama terus ya. Dan kita bersyukur juga di minggu pertama ini kita ada penerimaan anggota atas nama dua anggota kita, Ibu Maria Francisca dan juga Ibu Hana Toloto. Kita bersyukur karena anggota daripada gereja ini semakin bertambah banyak. Nah, Bapak sekalian, di tengah rasa syukur ini kita belajar firman Tuhan, banyak anggota satu tubuh.
Di media sosial lagi viral seorang nenek bernama Elina, bukan Bu Elina ini ya. Umurnya 80 tahun, dia tinggal di Surabaya. Iya, Bapak Ibu mungkin sebagian tahu, yang nggak tahu angkat tangan. Nggak tahu semua ya? Oh, maksudnya nggak tahu, cuma sedikit, yang tahu banyak ya. Lebih mudah saya ceritanya, kalau salah-salah pun Bapak Ibu nangkep ya gitu ya. Nenek usia 80 tahun ini menjadi viral karena tanah dari milik kakaknya itu diserobot oleh orang ya, namanya Samuel. Itu saya sebutkan namanya nggak apa-apa karena memang ada di media sosial, bukan rahasia lagi gitu ya. Nah itu urusan mereka berdua sebetulnya. Tetapi ketika nenek Elina ini diperlakukan tidak baik, terjadi sudah beberapa bulan yang lalu, dengan dia diusir sampai digendong dibawa keluar dan dia harus kos di tempat yang lain, itu menjadi viral karena orang-orang tidak bisa menerima bagaimana seorang nenek usia 80 tahun harus diusir dari rumahnya, dan rasa empati ini ada bagi orang-orang yang melihat, mendengar, dan mengikuti berita daripada nenek ini. Dan kemudian sampai acaranya, kasusnya itu sampai ke Polda Jawa Timur. Akhirnya 4 orang sekarang sedang ditahan. Bapak Ibu sekalian, inilah empati yang muncul karena terjadi meskipun itu bukan saudara kita, meskipun itu bukan tetangga kita, tetapi ada satu orang diperlakukan tidak baik. Itu menimbulkan empati bagi orang-orang yang coba merasakan kalau saya jadi nenek Elina yang 80 tahun itu seperti apa, sakit di luar dia benar atau salah, nanti hukum yang akan memutuskan seperti itu. Tetapi rasa empati ini nggak bisa ditahan, dan banyak orang yang menghujat, dan supaya mereka khususnya yang memperlakukan Ibu Elina yang 80 tahun ini supaya dihukum, dan itu pantas bagi mereka yang melakukan yang baik. Dan itulah kisah ini belum berakhir, tetapi sedang hot-hotnya, katakan viral sekarang ini. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi pada Ibu Elina ini mengingatkan kita semua bahwasannya siapapun kita sebagai anggota dari gereja ataupun di Alkitab dikatakan anggota tubuh Kristus, apa yang terjadi bagi setiap kita individu ini boleh terjadi pada kita siapapun itu, mengikat kita secara emosional. Ada empati di dalamnya, ada kesukaan di dalamnya. Ketika seseorang berhasil, kita merasakan, kita semua juga merasa bersuka cita. Ketika seseorang merasa ada dalam kesedihan, kita juga merasa sedih. Dan itulah kita bisa belajar bagaimana menjadi anggota daripada tubuh Kristus, anggota daripada gereja ini. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, silakan slide-nya dibuka. Saya mencoba berpikir, kenapa sih Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Dan itu berbeda banget. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Kenapa Tuhan tidak menciptakan produk yang sama saja, semuanya Adam semua, atau semuanya Hawa aja? Bahkan cara menciptakannya itu berbeda juga. Adam diciptakan dengan Tuhan menggembuskan nafasnya sehingga Adam itu jadi. Dan Hawa tercipta karena dia ada tulang rusuk yang diambil ketika Adam itu sedang tidur. Cara diciptakannya berbeda, produknya berbeda, tetapi sama-sama disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Disinilah saya mencoba belajar, apa sih maksud Allah itu menciptakan berbeda Adam dan Hawa? Kalau gambar dan rupa Allah, mana yang gambar dan rupa Allah itu? Apakah Adam atau Hawa? Kita mungkin di dalam konteks dosa, iya itu gambar dan rupa Allah sebelum manusia berdosa. Tetapi setelah manusia itu berdosa, itu bukan gambar dan rupa Allah. Oh, kita bisa berteologi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya kembali pada Alkitab kita. Sampai sekarang, siapapun kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi sebelum kejatuhan, gambar dan rupa Allah. Setelah kejatuhan, kita semua itu gambar dan rupa Allah. Sehingga Allah mengutus anaknya Yesus Kristus
untuk datang ke dunia. Dia menebus kita karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan itulah yang menarik. Siapa yang digambar dan rupa Allah? Ketika dua orang ini, Adam dan Hawa, masih ada di Taman Eden. Kita nggak tahu persis. Bahkan kalau kita sekarang menyadari siapapun kita ini tidak ada yang sama. Bukan seperti Adam persis, bukan seperti Hawa persis, tetapi kita semua berbeda. Itu saya kasih gambar sidik jari. Percayalah Bapak Ibu, nggak ada yang sama sidik jarinya. Bahkan yang kembar sekalipun tetap beda sidik jarinya. Nanti bisa dicek, di sini ada anak kembar. Saudara kembar ya, bukan Esau dan Yakub, tetapi Adriel dan Aurel ya. Di sini kita punya satu banggaan kita ya, terlihat kembar. Di sini nggak ada lagi yang kembar kan? Ada yang kembar? Ada ya? Ada? Oh kembar Ibu? Wah luar biasa, benar ternyata kembar ya, baru tahu kita. Gak ada ya, tapi kembar ya Bu ya, luar biasa. Ternyata kita punya dua gitu ya. Ya Bu sekalian, yang kembar sekalipun maupun kembar bagaimanapun identik ataupun ternyata nggak kembar juga. Pertanyaannya kembali lagi dalam pertanyaan saya, gambar dan rupa Allah itu siapa sebetulnya? Kita nggak ngerti bukan? Nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak, menurut saya, Tuhan tidak melihat gambarnya, rupanya di dalam wajah kita. Tetapi saya bisa mengatakan seperti ini, dari keseluruhan yang diciptakan oleh Allah itulah gambar dan rupa Allah itu terlihat dengan jelas. Jadi kita merupakan satu bagian dari gambar dan rupa Allah. Betul, gambar dan rupa Allah. Tetapi satu bagian dari semua yang diciptakan Allah. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tidak ada yang meleset. Kita tergambar dan rupa Allah. Tetapi ternyata kita bukan sendiri saja. Jadi ini menurut saya mengingatkan kita semua bahwasanya tidak ada gambar dan rupa Allah sendiri menurut gambar dan rupa Allah itu, oh saya seperti saya, tidak ada. Tetapi justru ketika kita menjadi satu, itulah gambar dan rupa Allah. Di tengah pemahaman saya seperti ini, ketika gambar dan rupa Allah tercipta, kita bisa mengingat ternyata Alkitab yang disampaikan, yang kita terima tentang bagaimana Tuhan atau Rasul Paulus mengingatkan kita semua, kita adalah tubuh Kristus, banyak anggota tetapi satu tubuh, dan itulah yang jadi kepala adalah Yesus Kristus, gambar dan rupa Allah, dan kita adalah bagian daripada itu. Nah kalau kita melihat bagian ini, saya ingin coba menerapkannya. Artinya gambar kepada setiap kita adalah daripada Tuhan sendiri, bukan kita. Kalau dia wajahnya, wajah Kristus, kita adalah bagian-bagian daripada dia menurut daripada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, ini menjadi indah. Tidak ada yang bisa kita banggakan, oh Yesus itu seperti saya karena kebaikan saya, karena bla bla bla. Tidak ada. Karena semua ujungnya atau kepalanya adalah Yesus Kristus, bukan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita coba belajar daripada kitab Roma ini ya. Ada bagian menarik kalau kita belajar daripada kitab Roma ini. Jadi kitab Roma atau surat Roma itu ada beberapa bagian. Menurut James Dunn, dia mengatakan surat Roma adalah satu-satunya dokumen paling penting di seluruh perjanjian baru dan berikutnya. Jadi dokumen paling penting itu menurut James Dunn, itu apa namanya, teolog perjanjian baru ya. Kemudian Roger Morland yang bacanya agak susah, Morland itu ya. Dari semua tulisan perjanjian baru, surat Roma lah yang memberi kita eksposisi dan analisis paling komprehensif. Bapak Ibu sekalian, nggak salah apa yang dikatakan oleh Roger Morland ini, karena memang dari surat Roma inilah hampir semuanya sampai 16 pasal itu berisi doktrin-doktrin yang begitu kuat. Jadi kalau kita mau belajar pada doktrin,
belajarlah daripada kitab Roma pasal pertama sampai dengan pasal 16. Meskipun pasal 16 banyak berisi salam, tetapi itu doktrin yang begitu kuat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Dan satu lagi dari Martin Luther, tokoh reformasi. Kitab Roma begitu penting sehingga setiap orang Kristen harus mengetahuinya kata demi kata dan dengan hati, dan menyibukkan diri dengannya setiap hari sebagai makanan sehari-hari bagi jiwa. Jadi Martin Luther sebagai tokoh reformasi mengingatkan kita semua bahwasanya kitab Roma itu kita harus mengetahuinya kata demi kata, menjadi makanan sehari-hari bagi jiwa kita. Wah, begitu pentingnya kitab Roma dalam kehidupan kita. Maka nggak salah juga kalau pada GKMI Pengharapan kita sama-sama bergerak di dalam gemar, yaitu gemar membaca Alkitab. Teruslah kita baca. Ini putaran kedua kita membaca, jadi 3 tahun lebih sedikit selesai, 3 tahun sudah selesai. Ini kan saya udah tanggal 7, sebentar lagi kita selesai. Jadi kalau kita selesainya Kejadian pasal 50, kita sudah 2 putaran sudah membaca bersama-sama, karena kita mulai dari Keluaran pasal 1. Dan nanti Kejadian pasal 50 kita 2 kali membaca. 1 kali kita sudah selesai, dan 2 kali bacalah. Nah, kalau Martin Luther katakan khususnya kitab Roma, dan itu menjadi makanan sehari-hari bagi jiwa. Karena memang di kitab Roma ini ada banyak doktrin yang begitu kuat. Dan surat Roma bagi para teolog itu juga menjadi penting dalam mereka. Jadi Agustinus termasuk Martin Luther, itu Martin Luther Roma 1 ayat 16-17 menjadi kegerakan bagi dia, termasuk Agustinus, juga John Calvin dan berikutnya. Itu mengubah kehidupan mereka, pemahaman mereka tentang berteologi itu banyak ditemukan di kitab Roma. Nah, ini hal yang penting juga bagi setiap kita. Ketika kita sekarang belajar pada Roma pasal 12, khususnya ayat 4 sampai dengan 8, sebetulnya bisa mengambil saya dari 1 Korintus pasal 12. Anggota-anggota banyak satu itu bisa. Tetapi saya tidak ingin menekankan tentang penjabaran daripada karunia-karunia rohani itu, tetapi prinsip-prinsipnya yang ingin saya sampaikan. Makanya saya ambil dari Roma pasal 12 ini untuk kita ketahui bersama. Apa sih maksudnya dengan kita bisa belajar bersama banyak anggota satu tubuh? Silakan slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Roma 12 ayat 1 kalau kita membaca kitab kita dimulai dengan kata karena itu. Silakan Bapak Ibu baca ini, betul ya. Itu kan 1 sampai 8, kalau LAI memberikan 1 perikop. Tapi kita membahasnya khususnya ayat 4 sampai dengan 8. Dimulai dengan kata karena itu. Di dalam bahasa aslinya itu on. Bisa kita terjemahkan dengan jadi. Nah, kalau kata itu karena itu atau jadi, itu ada hubungan yang penting. Maksudnya seperti ini, doktrin Kristen dan kehidupan Kristen dalam pemikiran Rasul Paulus. Pasal 1 sampai dengan 11, itu boleh dikatakan banyak teori yang begitu kuat, doktrin-doktrin yang kuat. Nah, pasal 12 itu mulai bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan kekristenan kita. Mulai pasal 12 itu. Maka kalau kita baca, karena itu jadi, ya, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Meskipun ini juga masih bagian pada doktrin, tetapi bagaimana mempraktekannya. Seruan pertama, persembahkanlah tubuhmu. Dan itu begitu kuat. Dan kemudian juga bisa dikatakan bahwasanya ini karena itu jadi, ini menandai transisi perubahan dari teori kepada aplikasi. Belas kasihan Allah pasal 1-11 kepada himbauan untuk hidup kudus pasal 12 sampai 15. 16 itu sekali lagi berisi tentang salam-salam. Nah, kalau kita lihat kehidupan Kristen atau Kristiani merupakan respons syukur terhadap anugerah Allah yang dinyatakan di dalam Injil. Jadi kalau kita membaca Roma pasal 12 ini, inilah kehidupan Kristen yang seharusnya menjadi respon kita karena Allah itu sungguh mengasihi kita.
Ini hal berita baik bagi kita semua. Karena kita mengerti pasal 1 sampai 11. Allah sungguh mengasihi kita. Dan bagaimana kita merespon daripada kasih Allah. Nah, inilah bagian yang menjadi tema kita. Satu tubuh banyak anggota, atau banyak anggota satu tubuh, kita bisa bolak-balik. Maksudnya apa sih? Jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara yang disampaikan oleh Rasul Paulus, siapakah anggota itu? Kita semua sebagai anggota gereja. Gereja. Dan kepala adalah Kristus. Maka nggak aneh ketika disebut sebagai kepala gereja. Dan dialah kepala gereja. Gereja, Kristus kepalanya. Kalau tubuh, kalau kita ini pada tubuh, Kristus kepalanya. Dan kita bagian-bagiannya. Apakah kita tangannya, atau kakinya, atau apapun itu. Kita adalah anggota daripada tubuh Kristus itu. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Simpel aja. Kita adalah anggota. Dan Kristus adalah kepalanya. Banyak anggota satu tubuh. Semua kita disusun dengan rapi. Dan kita semua punya bagian masing-masing di dalam anggota atau tubuh itu. Bapak Ibu sekalian, saya itu terpaksa di depan gitu ya. Nanti kalau satu kali saya duduk di belakang, pasti Bapak Ibu tanya, Pak itu kok duduknya di belakang gitu ya. Padahal nggak apa-apa pendeta duduk di belakang gitu ya. Saya kepengennya nyamannya itu duduk nggak di depan sendiri. Kenapa ya? Nanti kalau Bapak Ibu lihat video-video yang ada di YouTube gitu ya, seringkali itu saya ini kan belakangnya kamera persis gitu ya. Jadi kalau pas kena saya di belakang itu ada pulau yang mengganggu yang lain gitu ya. Jadi kepingin saya geser ke sana. Saya nggak masalah kelihatan pulaunya, nggak masalah gitu ya. Tetapi itu mengganggu sebenarnya 26% apa yang pandangan Bapak Ibu ketika lihat di YouTube-nya, apalagi layar semakin gede, ternyata loh, itu di bawah itu ada pulau-pulau seperti itu ya. Saya ada bisa di depan gitu ya. Tidak apa-apa sih. Ya, ini bagian daripada tubuh Kristus, saya harus ada di depan, nggak ada masalah. Dan dalam ibadah semakin banyak, kursinya itu semakin maju Bapak sekalian. Jadi semakin banyak kalau ada acara terus, kursinya itu semakin maju, bukan semakin mundur. Supaya apa? Supaya lebih banyak. Makanya layar saya itu sering sakit karena lihatnya ke atas terus. Nggak bisa di belakang itu kan enak gitu. Saya tapi di depan gini terus ini ya. Nanti kayak wayang namanya apa? Yang lihat atas terus. Lupa ya? Togok ya, betul ya? Saya bisa jadi takut kalau lihat atas terus gitu. Karena di depannya kok sekarang aja lihat ke atas gitu. Ya layar saya cukup sakit. Tapi inilah bagian yang di depan ya seperti itu, kelihatan kamera, yang seperti apa. Bagian yang belakang juga berbeda. Bukan apakah saya harus ke belakang? Iya enggak juga. Cuma saya melihat inilah bagian daripada anggota tubuh Kristus. Tapi siapapun kita mau duduk dimanapun, ya kita itu tetap anggota daripada tubuh Kristus. Nah, mari kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini yang perlu kita sadari dan perlu kita mengerti. Bahwasanya ketika Rasul Paulus menulis surat itu di Roma dan di beberapa daerah itu ada beberapa kelompok Kristen. Nah, kelompok yang pertama bersikeras pada ketaatan penuh pada hukum Musa, termasuk sunat. Maksudnya segini, ini banyak orang Yahudi. Jadi Kristen itu kalau disebut Kristen nanti kan di Antioquia, gitu ya. Kalau kita sebut pengikut Yesus, yang nggak bisa lepas pada orang-orang Yahudi. Dari Abraham dan keturunannya semuanya orang Yahudi semua. Dan kita tidak bisa mengingkari bagian itu. Maka posisi orang Yahudi begitu kuat. Dan bagian daripada Kristen itu adalah orang Yahudi. Dan mereka kelompoknya cukup kuat, cukup banyak. Jadi kalau kamu disebut Kristen, ya harus sunat seperti orang Yahudi. Nggak bisa tidak. Dan sementara yang lain bersikeras untuk menjalankan beberapa praktek Yahudi, terutama makanan. Jadi mereka kan ada beberapa makanan yang pantang gitu, yang nggak boleh makan. Tetapi nggak sunat. Jadi
mereka boleh menjadi orang-orang Kristen yang mengakui Kristus, tapi tanpa sunat. Dan itu ada di dalam Alkitab kita. Tetapi yang lain adalah menolak sunat dan hukum makanan. Jadi mereka disebut Kristen tapi nggak mau sunat, juga nggak mau menolak hukum makanan. Jadi kebanyakan orang Yunani atau di luar Yahudi. Dan itu adalah kelompok Kristen. Dan kemudian yang terakhir menolak sunat, hukum makanan, dan signifikansi abadi daripada ibadah Yahudi. Jadi pada model Yahudi nggak perlu kita yaudah kumpul, ya udah kita kumpul aja secara Kristen. Nah, 4 kelompok yang mewakili, jadi mungkin ada bagian-bagian kelompok yang lain. Itu terjadi. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwasanya orang-orang Kristen yang beribadah pada saat itu adalah semuanya sama. Tidak. Orang Yahudi yang kencang harus pantang makanan, tidak boleh makanan bla bla bla, dan juga harus sunat. Yang lain jadi ada praktek Yahudi oke, makanan tetapi tidak mau sunat. Dan yang tidak mau sunat, tidak mau hukum makanan, dan tambah lagi tidak mau makanan sunat, termasuk daripada ibadah Yahudi. Ini ada di dalam ibadah mereka. Berbeda mereka semua. Tetapi mereka juga menyebut bahwasannya mereka adalah orang-orang yang ada di jalan lurus. Mereka beribadah kepada Yesus, bukan kepada Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkata bahwasanya harus sunat, mereka pun tetap beribadah pada Yesus, bukan sebagai orang Yudaisme di dalam agama mereka. Tidak. Ini semuanya Kristen sekalian. Tetapi mereka berbeda. Ada pertentangan di sana. Dan inilah yang perlu kita ketahui latar belakang supaya kita lebih memahami apakah orang Yahudi yang harus sunat itu bukan anggota Kristen, anggota daripada tubuh Kristus. Enggak, mereka tetap aja anggota daripada tubuh Kristus. Apakah mereka yang enggak sunat bukan anggota daripada tubuh Kristus? Enggak. Semua kelompok ini adalah tubuh Kristus. Menjadi satu, mereka adalah anggota daripada tubuh Kristus itu. Dan ini menjadi tidak mudah. Mengumpulkan orang yang berbeda prinsipnya, tetapi tetap sama sebagai orang-orang pengikut Yesus. Bagaimana mereka itu dipersatukan? Karena melihat Yesus. Mereka boleh berbeda prinsip. Oh, saya orang Yahudi, kalau kamu mau jadi pengikut Yesus, kamu harus sunat seperti kita. Dipaksa menjadi Yahudi. Itu orang-orang yang pengiyakannya garis keras seperti itu. Harus seperti itu. Harus menjalankan ibadah Yahudi. Jadi semuanya harus teratur seperti bla bla bla, bukan yang itu nggak teratur. Harus seperti apa yang orang-orang Yahudi beribadah. Harus seperti itu. Tetapi mereka itu tetap aja bisa berkumpul menjadi satu. Ibadah yang mereka lakukan bukan banyak-banyak. Jadi sinagog itu yang dipakai oleh ibadah orang Yahudi berisi belasan orang aja dan gak ada tempat duduk. Dan mereka berdiri, ibadah mereka, sesuai mereka, ya udah selesai mereka pulang. Kalau sinagognya besar pun tidak banyak-banyak juga. Andaikan ada tempat duduknya juga sangat sedikit, sangat minim. Ketika mereka datang ke sinagog bisa hari apapun. Nah kalau Sabat lebih banyak lagi gitu kan. Mereka bisa gantian, jamnya nggak diatur juga. Ketika mereka bisa ketemu dengan orang Kristen yang lain bukan. Ketika ketemu sama-sama di sinagog atau kita sebutnya tempat ibadah atau gereja seperti itu. Kamu bukan dong, bukan Kristen dong. Loh, saya Kristen kok. Meskipun kamu kelompok 1, saya kelompok 4, kita sama-sama Kristen, sama-sama ibadah. Dan mereka karena kecil-kecil seperti itu, maka gereja rumah itu nanti di pasal 16, Roma pasal 16 begitu muncul begitu kuat. Ketika mereka bersekutu di rumah mereka, mereka juga sama-sama belajar bersama-sama. Dan itu juga terbuka bagi orang-orang Kristen, kelompok manapun. Sangat unik. Di tengah kerasnya mereka berbeda prinsip, tapi mereka bisa mengerti dan menyadari kita adalah
bagian daripada tubuh Kristus. Kita adalah kelompok yang menjadi anggota daripada tubuh Kristus. Kita adalah bagian daripada anggota-anggota atau kelompok itu yang menjadi satu tubuh Kristus. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Memang GKMI sejarahnya adalah Tionghoa Kitokowe ya. Nanti kalau nanti ke GKMI Kudus ada THK, TKH, Tionghoa Kitokowe ya. Sejarahnya memang gereja bukan gereja yang umum, tetapi dimulai pada orang-orang Chinese. Tetapi bersyukur bahwasanya di dalam perjalanannya memakai gereja Kristen Muria, itu asalnya di sekitar Sabut Muria, kita menyebutnya seperti itu karena Kudus, Jepara, dan kemudian melingkar sampai Bangse, muter sampai Tayu, kemudian Pati, itu Muria sama Gunung Muria gitu ya. Dipakai belakangnya Indonesia. Nah, ketika memakai gereja Kristen Muria Indonesia, artinya visi bersatu dimunculkan. Ini bukan hanya untuk etnis tertentu, tetapi untuk Indonesia, dan berjuang untuk seluruh Indonesia. Ada GKMI, makanya namanya Indonesia. Nah, namanya Indonesia, maka semua bisa datang ke gereja, apapun suku kita. Panjang ada di Indonesia, kita bisa menyebut itu gereja kita. Saya belum menghitung, belum punya data di sini ada berapa suku gitu ya. Tetapi setidaknya kita sudah pernah belajar di Natal tahun 2025. Bapak Ibu mungkin masih ingat, itu ada 4 minggu kita pakai. Yang pertama saya lupa dari mana, kedua dari mana, tetapi urutannya nggak tepat, tetapi ada dari suku Jawa gitu ya, kemudian dari Batak, kemudian dari mana lagi ya, ingat, dari Chinese gitu ya, terus ada lagi satu kenapa dari Indonesia Timur gitu ya. Ini dikumpulin semua, Bali mau di mana, oke, kumpul semua. Itu juga bahwasanya di tempat ini ada suku-suku yang berbeda. Ada banyak anggota, tetapi kita sama-sama dalam satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Dan itulah yang Paulus ingin pesan kepada kita semua. Kita boleh punya perbedaan satu dengan yang lain, tetapi perbedaan bukan memisahkan kita, tapi perbedaan itu justru disatukan oleh tubuh Kristus. Nah, mari kita lihat tubuh Kristus dengan berbeda. Nah, tubuh Kristus kita menjadi satu. Apa yang menjadi satu gitu kan? Jadi satu tubuh Kristus, saling bergantung. Jadi kalau kita menjadi anggota, pastikan bahwa setiap kita itu punya fungsi, maka disebut dengan tubuh. Kalau nggak punya fungsi, nggak punya tubuh. Kita disebut dengan makhluk hidup. Tidak ada bagian di dalam tubuh kita yang mati. Kalau kita lihat kuku kita apa mati? Tidak. Karena kuku kita bertumbuh. Rambut kita mati? Enggak. Rambut kita bertumbuh. Kecuali saya mulai rontok. Semua anggota di dalam tubuh kita itu enggak ada yang mati, sekalian. Semuanya tumbuh, hidup. Kalau kita menyatakan satu tubuh Kristus dan kita adalah banyak anggotanya, ada ketergantungan satu dengan yang lain. Tadi contoh saya di depan bahwasanya ada rasa empati yang sama yang dirasakan oleh satu tubuh ini. Kita merasakan ada satu anggota yang sakit, semua bisa merasakan sakit itu. Satu anggota bersuka-cita, semua bisa merasakan sukacita itu. Lagi, sekarang tanggal 4, jadi 13 hari lagi. Yang kemarin itu main drama kan mirip ya, mau nikah tadi saya diumumkan kan. Kita senang gitu ya, ternyata main drama masih SMA dan ini mirip, saya nggak mirip ya. Mau nikah loh 13 hari lagi gitu ya. Betul ya, 13 hari lagi, 2 minggu ya, betul. Yang senang kita ikut merasakan. Ada yang susah, kita juga merasakan susah. Kalau sekarang tadi malam Bu Eni mengabarkan mamanya kembali masuk rumah sakit. Kita juga merasa
ada bagian daripada diri kita yang ada di Surabaya. Kita merasakan bagaimana seseorang mamanya sakit, dan kita bisa merasakan itu, dan kita bisa mendoakannya, saling bergantung. Kalau ini nggak jalan, nggak usah setengah jalan. Akhirnya peran kita di dalam anggota itu berkaitan satu dengan lainnya. Tapi yang nggak boleh lupa juga harus bersemangat. Maksudnya hidup tadi. Siapapun kita yang menjadi anggota daripada tubuh Kristus, nggak ada yang loyo. Semuanya semangat. Semuanya semangat. Dan kita patut bersyukur sekalian. Tahun 2025 harus dikatakan ini tahun yang cukup menegangkan. Dari awal tahun saya sudah katakan ini tahun yang menegangkan kita semua. Di tengah segala acara yang harus ada, seperti Natal, seperti Paskah, ulang tahun gereja, kita punya 2 bahkan 3 acara besar. Satu, kita ada mission trip ke Batu Ketumpa. Kita ada retret keluarga. Dan yang ketiga, yang saya ingat di 3 ini ya, kita ada renovasi gereja. Itu menguras energi yang besar. Itu membutuhkan kesatuan daripada kita semua. Bersyukur kita bisa melewati tahun 2025 dengan baik, dan kita bersemangat sampai Tuhan memberkati kita sehingga renovasi ini boleh jadi semua. Tanpa kita bersemangat, rasanya ya gak kemana-mana kita. Kita mau pergi mission trip, males ngapain. Kita kemarin 30 orang, mana dia ada 30 ya Pak? 30 orang, semangat ini. 30 orang itu semangat gitu, bukan berarti bukan karena semua enggak, tapi semangat. Bukan jumlah orangnya aja, pelayanan kita di sana juga semangat. Ini sudah mempresentasikan, sudah mengulang lagi, semangat. Jadi menjadi anggota kita harus semuanya semangat. Yang lain harus digunakan secara efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini kan kaitannya dengan karunia rohani, meskipun saya belum masuk bagian di sana. Apapun yang menjadi karunia rohani kita, pakailah secara efektif. Tadi kalau bagian yang mengajar, silakan mengajar, bernubuat silakan bernubuat, dan berikutnya yang memberi silakan memberi. Gunakanlah secara efektif sesuai dengan karunia rohani yang kita terima. Bisa saja kita hanya satu, tapi memungkinkan juga kita punya karunia rohani lebih daripada satu. Tapi biasanya satu itu menonjol dan kuat. Dan berikutnya tentang tubuh Kristus, bukan untuk kesombongan. Dan ini penting untuk kita pahami. Saya kan yang menubuatkan ini bla 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 sehingga semua jadi seperti ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena prinsipnya adalah tubuh yang sama dan kepalanya adalah Kristus. Apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh tubuh itu, kalau itu analoginya tentang tubuh, semua berasal dari kepala. Semua berasal dari kepala. Karena di kepala ini ada begitu banyak saraf ada di kepala kita. Dan semua perintah-perintah itu datangnya dari kepala. Tangan tidak bisa berkata, aku bisa mengambil bagianmu, kamu nggak bisa. Bentar, siapa yang mintakan? Siapa menginginkan? Ada dari otak dulu. Kalau tangan itu bergerak di luar perintah otak, bisa-bisa itu sakit atau stroke, bergerak sendiri juga, tidak sadar, aneh. Tetapi semua berasal daripada Kristus, pikiran Kristus, kasih Kristus itulah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh dan kita di sana. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan terus kita menjadi sombong, tidak ada disembuhkan. Karena Tuhan sudah memberikan karunia itu. Bahkan kalau kita tidak melakukannya, itu disebut aneh.
Ketika otak memerintahkan, tangan bergerak atau kaki bergerak berjalan, tidak mau, jangan-jangan lumpuh itu. Lumpuh. Karena Tuhan sudah perintahkan dan kita tidak jalan. Atau ada sesuatu yang lain. Jadi Bapak Ibu mari kita pahami. Sebagai bagian daripada tubuh Kristus, setidaknya 4 hal ini menjadi pemikiran kita bersama. Saling bergantung, bersemangat, digunakan secara efektif, dan bukan untuk kesombongan. Ingat bahwasanya ketika Tuhan memberikan karunia rohani itu bukan untuk disimpan, bukan untuk didiamkan, tetapi semuanya untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita, memberikan kita sebagai tangan, lakukan sebagai tangan. Sebagai kaki, lakukan sebagai kaki. Tidak perlu iri hati, tidak perlu ngiri. Silakan anak aja, ya, ngiri nganan aja gitu ya. Tidak perlu, tetapi lakukan bagian kita. Sepanjang kita sudah melakukan bagian kita, maka itulah sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tetapi analogi ini bisa menjadi sesuatu yang membuat kita rumit. Loh, kalau gereja itu anggotanya 10 orang, misalnya seperti itu, kan disebut gereja. Oke, Tuhan punya peran masing-masing di 10. Kalau bertambah menjadi 100, tangannya jadi 10, kakinya 10. Bingung kita. Enggak seperti itu sekalian. Berapapun jumlah anggota daripada gereja, Tuhan memberikan setiap kita karunia rohani yang berbeda-beda. Karunia rohani yang berbeda-beda. Yang mimpin ya mimpin tidak harus satu, bisa banyak orang gitu. Bukan tangannya banyak, tetapi memang Tuhan memberikan pada gereja kita. Andaikan sama sekalipun, sekali lagi tidak ada yang sama persis. Oh ini ya sama-sama mimpin, tetap beda. Gaya memimpinnya, cara memimpinnya, hikmat dalam memimpin, semua bisa berbeda. Tetapi Tuhan kumpulkan bersama. Kalau itu dianggap sama, oh ini karunia yang sama nih, saling menajamkan satu dengan lainnya. Karena manusia, kumpul dengan manusia itu saling menajamkan. Dan inilah yang kita pahami. Kamu bagian ini, bagian ini. Oh ya oke. Itu bagian yang sama. Oke, kita punya karunia yang sama. Saling menajamkan, saling membangun. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam gerejanya yang adalah miliknya. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang bisa kita lihat dalam Roma 1 ayat 11. Ini cukup mengejutkan ketika saya pun juga terkejut gitu ketika saya belajar mempersiapkan firman itu. Ternyata ada sesuatu yang mengejutkan. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Bapak Ibu sekalian, ini mengejutkan saya ini ya. Di tengah Rasul Paulus memberikan analogi bahwasanya setiap kita menerima karunia rohani itu daripada Tuhan sebagai anggota pada tubuh Kristus. Tetapi di pasal pertama 11, Paulus berkata memberikan karunia rohani kepadamu, kepada jemaat-jemaat di Roma khususnya. Tuhan di Roma pasal 12 yang memberikan karunia rohani. Tetapi Paulus dalam pasal pertama yang awal-awal banget, aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani. Nah, kita tidak mempertentangkan, memang pikiran saya bisa bertentangan gitu ya. Loh, kan karunia rohani daripada Kristus. Tetapi kenapa Paulus ingin melihat jemaat di Roma untuk memberikan karunia rohani itu? Tidak ada yang bertentangan. Tetapi yang dimaksud Paulus adalah dia ingin menyampaikan apa yang menjadi karunia rohaninya itu diberikan kepada jemaat-jemaat itu. Barangkali jemaat sudah ada karunia yang sama, tetapi belum berkembang.
Dan Rasul Paulus memberikan karunia rohani itu. Dia mengajar dalam bahasa yang lain kepada jemaat-jemaat di Roma. Apa menjadi karunia rohani pada Rasul Paulus itu diberikan kepada jemaat di Roma. Kita kalau di dalam bahasa yang lain, karunia rohani itu bisa disebut dengan talenta. Bisa enggak kita memberikan talenta kita kepada orang lain? Bisa. Kita bisa mengajari orang lain. Saya itu bisa, misalnya ibu-ibu. Saya bisa masak bagian ini. Ayo tak ajari ya. Ya, Paulus kira-kira seperti itu. Dia memberikan karunia rohani itu kepada jemaat di Roma. Sekali lagi, Bu sekalian, ini bisa buat kita bingung. Kok cuma ngajar gitu sampai memberikan karunia ini? Tapi enggak. Kalau golongan pertama yang Yahudi semua harus sunat, yang kedua boleh semua kecuali sunat, yang ketiga nggak mau jalankan ibadah, nggak mau menjalankan pangkat makanan dan juga sunat. Yang lain, yang berikutnya kelompok yang terakhir tidak mau semua ibadahnya. Paulus golongan yang berapa? Paulus menerima enggak orang-orang yang tidak perlu disunat? Menerima. Berarti bukan golongan satu. Ya. Paulus golongan kedua. Paulus golongan ketiga. Nah, jadi Bapak sekalian ya. Artinya adalah di dalam pemahaman saya yang memahami teks ini, Paulus sadar dia bukan homogen dengan jemaat di Roma, tetapi dia ingin memberikan karunia rohani itu di dalam pemahamannya, supaya seluruh anggota dari jemaat di Roma mengerti semuanya adalah bagian dari tubuh Kristus. Mereka tidak dibuang, meskipun Paulus menentang dengan keras, tapi Paulus tetap menerima mereka. Paulus juga ditentang keras oleh mereka, dan Paulus memberikan karunia rohani, dan mereka menerima surat itu, surat Roma itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, menjadi tubuh Kristus karena kita adalah anggota. Selain kita melakukan bagian kita, tetapi kita bisa mencontoh seperti Rasul Paulus, memberikan karunia rohani. Kalau kita merasa bahwasanya, oh ya memang sungguh bagus, dan memang bagus, dan saya merasa bahwasanya saya sudah belajar dan mungkin lebih baik, berikan karunia rohani. Memberikan bukan kehilangan, tapi mengajarkan dalam arti yang lain seperti itu. Dan mari kita lihat bagian-bagian daripada karunia rohani ini yang disebut ada 7: bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, memberi pimpinan, kemurahan. Nanti kalau kita bandingkan dengan tulisan Rasul Paulus yang lain, ini bukan semuanya, tetapi bagian daripada semuanya. Bagian aja daripada semuanya. Seringkali orang-orang menafsirkan bahwasanya kalau 7 itu sempurna, maka Paulus menulis 7 karunia rohani, mewakili kepada kesempurnaan yang ada di jemaat. Masih banyak karunia-karunia yang lain, tetapi perwakilan daripada yang 7 yang disebut sempurna itu Paulus menulis bagian ini. Dan bagian-bagian ini tentunya bagian yang penting untuk jemaat di Roma lakukan, dan mereka punya bagian itu. Ini kumpul dengan orang-orang Yunani, ada orang Yahudi, yang satunya minta tanda, dan berikutnya orang-orang yang bernubuat. Itu begitu banyak. Kalau dalam gambaran kita orang bernubuat, orang-orang yang seperti nabi namanya bernubuat, ya orang seperti nabi, meramalkan segala sesuatu, iya itu bagian bernubuat. Tetapi nubuat itu bisa menjadi sesuatu yang lain. Kalau memang seperti itu, ditaruh di bagian pertama oleh Rasul Paulus, bukan tanpa maksud.
semakin besar karunia rohanimu, semakin berhati-hati. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, kalau tangan itu bergerak di luar perintah daripada kepala, sakit sebetulnya tangan itu. Kalau bernubuat bukan dari pikiran Kristus, sakit orang itu. Sama juga, kalau orang punya karunia melayani, tapi bukan berasal pada apa yang harusnya dilayani oleh Kristus, sakit. Dan berikutnya. Maka Rasul Paulus mengatakan secara ringkas, kalau kamu punya karunia bernubuat, lakukanlah. Kalau kamu melayani, lakukanlah. Simpel saja. Nggak disebutkan lebih dalam lagi. Kalau punya karunia rohani, lakukanlah. Dan semuanya itu melihat daripada Kristus sendiri yang adalah kepala, yang mengatur semuanya, yang hatinya dicurahkan bagi anggota-anggota daripada tubuh Kristus itu. Kalau kita punya karunia rohani, penting kelihatan atau enggak penting, ya kalau terlihat, tapi lakukanlah dengan setia. Kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, jalani. Ada membagi-bagikan sesuatu, ya kalau berasal dari Tuhan, bagilah. Jangan ditahan. Memberi pimpinan, kalau Tuhan memberikan karunia, memberi pimpinan, lakukanlah, jangan ditahan. Tahun ini kita akan mengadakan pemilihan majelis. Rasa ini sudah 2 tahun berjalan, di tahun ketiga, dan nanti bulan November terus ada majelis yang baru. Tahun ketiga nanti disiapkan untuk panitianya. Pilihlah orang-orang dengan kategori yang ada di bagian yang lain. Timotius ada di bagian itu, bagian menjadi penatu atau dihadiahkan cara-caranya, pilih dengan baik. Kalau ini tentang majelis, bagaimana memberi pimpinan orang-orang yang punya karunia memimpin, salah satunya yang besar menjadi majelis seperti itu. Kalau enggak, ya jangan dipilih kan seperti itu. Kasihan orang gak bisa mimpin itu, kasihan Bapak sekalian. Jadi biar aja dia jadi majelis, padahal gak bisa mimpin, kasihan, benar-benar kasihan. Karena tugasnya berat menjadi majelis itu. Nah, oke, jadi maksudnya seperti ini. Apapun karunia kita, lakukanlah dengan setia, dan Kristus menjadi kepala. Nah, ini saya mencoba kutip kata itu ya. Karunia rohani itu apa ya? Yang diminta oleh karunia dari kita adalah dedikasi, pengorbanan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang pemberi karunia, dan cara hidup yang menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu boleh catat ya, itu saya nyari kalimatnya juga susah ya. Nah, coba tadi yang diminta oleh karunia dari kita adalah dedikasi, pengorbanan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang pemberi karunia, dan cara hidup yang menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Nah, saya dilanjutkan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini tentang Roma pasal 12. Dan Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan seperti ini. Pembaruan budi. Silakan slide berikutnya ya. Pembaruan budimu itu di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan dengan pembaruan cara berpikir, karena katanya adalah nous, mati-mati ya. Cara berpikir. Jadi pembaruan cara berpikir. Mari kita lihat Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan nous atau cara berpikir inilah yang Paulus ingin sampaikan pada jemaat di Roma.
banyak teori 1-11 tentang Allah mengasihi, dan itu banyak doktrin. Dan kemudian dalam aplikasinya, yang Paulus sampaikan pertama adalah cara berpikir dulu. Bahwasanya Allah mengasihi kita dan kita harus melakukan bagian kita. Pikiran yang bersatu dalam konteks ini. Perbedaan pendapat bisa terjadi, tetapi pikiran bersatu dan menentukan arah bersama. Jadi penting bagi kita menyatukan diri di dalam cara berpikir. Nanti tanggal 24, saya cek dulu, Pak, ya betul 24 ya Pak? Ya, kita ada istimewa buat kita semua. Jadi membaik, nanti ada bagian istimewa untuk kita perdalam lagi. Cara berpikir kita itu penting untuk kita melangkah ke depan. Jadi kita semua diundang nanti hari Sabtu sore ya, kita mulai acaranya mungkin 2,5 jam karena 1,5 jam ya, nanti ya 1,5 jam, 1-2 jam ya, 1-2 jam. Setelah itu kita makan malam bersama. Penting untuk kita, karena ini tentang cara berpikir untuk kita ke depan di dalam satu anggota tubuh Kristus. Inilah bagian yang penting bagi kita sebagai tubuh Kristus. Ketika cara berpikir kita itu akan menentukan bagaimana kita menjadi bagian pada anggota tubuh Kristus. Kalau cara berpikir kita sudah benar, maka semuanya akan benar. Oh ya, saya bagian pada tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Semuanya tentang Tuhan, bukan tentang saya. Itu cara berpikirnya. Dan kalau saya menyampaikan, inilah etika radikal. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika doa di awal tahun, saya menyebutkan murid yang radikal. Wah, radikal ya. Mengerikan, karena radikal itu kita bisa konotasi negatif. Tetapi radikal itu dari akar kata radik, maksudnya akar. Jadi murid yang berakar. Jadi etika yang radikal, etika yang berakar dalam, tentunya berakar di dalam Kristus. Segala pemikiran kita, segala perkataan kita, segala perbuatan kita menjadi satu bagian etika yang radikal, yang berakar di dalam Kristus. Kita boleh berbeda, tapi ingat, kita adalah satu tubuh Kristus. Tidak ada yang sama dengan kita, dan tidak perlu menyamakan. Tetapi mari kita bersama-sama tunduk kepada Kristus yang menjadi kepala. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Mengawali tahun 2026, kami diingatkan, siapapun kami tidak ada yang sama. Tetapi Engkaulah kepala kami ya Tuhan. Sepanjang Tuhan memberikan karunia rohani itu, maka bagian daripada kami melakukannya dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Ada perubahan pikiran, cara berpikir kami, yaitu tentang Kristus yang adalah yang memerintah kami, dan kami menjadi murid yang radikal yang melakukan etika yang radikal. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita bersyukur setelah diumumkan 2 kali berturut-turut, dan kita akan menerima anggota yang baru. Hari ini rasanya sukacita kita, meskipun kedua saudara kita itu sudah lama kumpul dengan kita gitu ya. Tetapi baru minggu ini di minggu pertama 2026 mereka menyatakan diri menjadi anggota kita. Kalau kita kumpul lama dengan teman kita, ya cuma teman. Tetapi kalau misalnya itu kita mengatakan, oh saya bagian dari keluargamu, saya menikah dengan bagian-bagian, kita beda. Bukannya kumpul saja, kita bagian daripada keluarga itu.
Dan hari ini kita bersyukur karena dua orang di antara kita menyatakan menjadi anggota kita ya. Marilah dengan sukacita kita sambut anggota baru kita dalam persekutuan ini dan menyerahkannya kepada Tuhan, Sang Kepala pada gereja itu. Ada dua anggota yang akan menjadi anggota kita, Ibu Maria Francisca dan Ibu Hana Tanoto. Sebelum lanjut, akan dibacakan surat keputusan dari Majelis Jemaat. Dipersilakan untuk majelis. Selamat pagi jemaat sekalian. Saya akan membacakan surat keputusan dari majelis. Surat keanggotaan nomor 02/MPH GKMI /PHP /PH 27 Romawi /01/2026. Berdasarkan surat permohonan atestasi tertanggal 16 November 2025 yang menyatakan ingin menjadi anggota Jemaat GKMI Pengharapan dan surat persetujuan atestasi keluar dari Gereja Allah Baik Mojokerto tertanggal 16 November 2025. Dengan ini kami menerima saudara nama Maria Francisca, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 3 Maret. Tahunnya nggak usah ya. Alamat 3 Mediterranean Residence. Asal gereja dari Gereja Allah Baik Mojokerto. Untuk menjadi anggota Jemaat GKMI Pengharapan dengan nomor keanggotaan 336. Jakarta, 4 Januari 2026. Majelis GKMI Pengharapan, Natua Anton Sri Probiantono, Ketua, Natua Lucia Augustina, Sekretaris, mengetahui Pendeta EDSS, Gembala Jemaat. Berikut surat keanggotaan untuk Ibu Hana. Surat keanggotaan nomor 03/MPH GKMI /PHP /TH 27 Romawi /01/2026. Berdasarkan surat permohonan atestasi tertanggal 29 November 2025 yang menyatakan ingin menjadi anggota Jemaat GKMI Pengharapan dan surat persetujuan atestasi keluar dari Gereja Kristen Muria Indonesia Kudus tertanggal 4 Desember 2025. Dengan ini kami menerima nama Hana Tanoto, tempat dan tanggal lahir Surabaya 1 Juli. Alamat di JGC Palm Spring. Asal Gereja Kristen Muria Indonesia Kudus. Untuk menjadi anggota Jemaat GKMI Pengharapan dengan nomor keanggotaan 337 Jakarta, 4 Januari 2026. Majelis GKMI Pengharapan, Natua Anton Sri Probiantono, Ketua, Natua Lucia Augustina, Sekretaris, mengetahui Pendeta EDSS, Gembala Jemaat. Terima kasih. Terima kasih Natua Lucia sudah membacakan keputusan dari Majelis Jemaat. Saya mengundang Ibu Maria Francisca sebagai anggota nomor 336 dan juga Ibu Hana Tanoto, anggota nomor 337. Silakan maju ke depan. Juga saudara kita ini. Ya, maju dulu. Saya perkenalkan yang Bapak Ibu sudah kenal gitu ya. 336 Ibu Maria Francisca, 337 Ibu Hana Tanoto. Mari kita berdoa sambil jemaat-jemaat berdiri ya. Ya Tuhan, hari ini kami bersukacita karena Engkau menghadirkan saudara baru untuk kami di sini. Dengan hadirnya saudara kami ini, biarlah persekutuan kami bertambah hidup, semakin berwarna, dan kami boleh semakin diteguhkan. Maka kami memohonkan berkat dari-Mu untuk saudara kami ini. Mereka adalah bagian dari persekutuan ini, bagian dari keluarga-Mu yang ada di sini. Kami akan bersama-sama berproses, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling melayani, bahkan saling mengampuni apabila di antara kami terjadi perseteruan. Maka berkatilah kami juga, sehingga persekutuan kami di sini terus menebarkan cinta kasih dan damai demi Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Majelis akan menyerahkan surat keanggotaan kepada Ibu Maria Francisca dan Ibu Hana.
sedikit ya, Bu Hana kami kasih sesuatu, nanti Pak Anon akan memberikan sesuatu. Bu Maria silakan. Ya. Sebenarnya saya sudah merasa lama ada di sini karena penerimaan semua saudara-saudara sini, baik gembala jemaat dan saudara semua, nggak pernah menerima saya tuh orang lain, tapi semua sudah seperti saudara. Terima kasih untuk semua sambutannya. Dan karena saya sudah menjadi anggota di KMI Pengharapan, saya mau mengajak semua jemaat di sini sebagai jemaat di KMI Pengharapan kita semakin membaik. Silakan Pak Anon. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita menerima keanggotaan dari dua orang saudara ya, yang satu dari Surabaya, yang satu dari Kudus, meskipun dua-duanya lahir dari Surabaya kalau tidak salah begitu ya. Kita bersyukur, kita juga berterima kasih atas kepercayaan dari kedua saudara ini untuk mendapatkan penggembalaan maupun juga bersekutu bersama dengan kita gitu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, ada banyak hal yang perlu kita ingat, ada banyak karunia yang bisa kita sampaikan melalui persekutuan kita di tempat ini. Demikian biarlah kita semuanya bersatu untuk memuliakan Tuhan dalam berbagai karunia yang kita miliki. Tuhan berkati keberadaan kita bersama di tempat ini. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Semua Karena Anugerahnya, dan pada bagian terakhir kita akan nyanyikan dengan bangkit berdiri. Kasih lidah
sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali yang buktinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala badan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Tuhan berkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Kali ini betul hari Minggu.